Selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Ekologi Perairan. Kali ini kita belajar dalam metode asinkronus. Pada kesempatan ini saya akan memandu teman-teman dalam tema perkuliahan atau pertemuan tentang komunitas dalam ekosistem. Seperti yang sudah kita pelajari bersama di beberapa minggu sebelumnya, bahwa salah satu ciri sebuah ekosistem yaitu adanya komunitas, ya, di mana komunitas ini terdiri dari beberapa jenis populasi itu ya, yang saling berinteraksi gitu ya. Nah, dalam komunitas ini dia merupakan tadi seperti saya bilang kumpulan populasi yang saling berinteraksi dalam satu area atau suatu habitat tertentu gitu ya. Misalnya dalam suatu habitat atau habitat mangrove gitu ya, habitat hutan mangrove, di situ ada berbagai jenis populasi yang hidup. Ada populasi mangrove-nya itu sendiri gitu ya, mangrove-nya bisa berbeda-beda. Kemudian ada populasi makrozobenthosnya di situ, di mana mangrove-nya bisa jadi substrat untuk makrozobenthos. Kemudian sangat mungkin juga di sekitaran mangrove tersebut ada populasi kepiting bakau misalnya. Nah, kepiting, populasi mangrove, populasi kepiting bakau, dan populasi benthos tadi itu adalah merupakan bagian dari komunitas ya, yang saling interaksi, saling membutuhkan satu sama lain seperti itu. Kemudian dalam suatu komunitas itu dia memiliki batasan khusus sehingga dia bisa menempati habitat tertentu gitu ya. Habitatnya itu bisa, batasannya itu bisa berupa kualitas air, kemudian substrat gitu ya. Misalnya kualitas air, batasan kualitas air suatu komunitas, misalnya kalau di ekosistem mangrove, dia harus memiliki rentang salinitas yang cukup lebar gitu karena adanya di pesisir, atau mungkin dia tidak terlalu terpengaruhi oleh arus yang besar gitu karena dia teduh dengan pengaruh adanya ekosistem mangrove di situ gitu, atau memiliki oksigen yang tinggi karena sering terjadi pengadukan, atau juga mungkin dia memiliki kedalaman yang cukup dangkal gitu karena dia biasanya substratnya berlumpur, dan mungkin juga batasannya adalah substrat gitu ya. Jadi dalam setiap komunitas itu dia memiliki batasan-batasan tertentu sehingga komunitas tersebut bisa hidup di suatu habitat gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya zona transisi gitu ya, atau peralihan atau persimpangan antara dua atau lebih komoditas yang beragam yang disebut juga ekoton gitu ya. Jadi misalnya zona transisinya antara terjadi misalnya kalau di perairan itu di zona litoral gitu ya, di mana pada zona litoral itu dia kadang terendam air, kadang juga dia menjadi daratan gitu. Nah, ada komunitas yang cukup beragam gitu di situ, di mana populasi suatu organisme bisa hidup di zona persimpangan tersebut gitu, atau menjadi ekosistem yang bersifat ekoton gitu ya. Dan biasanya jenis komoditas ini sifatnya dia sangat spesifik gitu ya, dan kadang dia bisa hidup di air tapi juga dia bisa hidup di daratan gitu. Ini kalau konteksnya ekosistem perairan gitu ya. Dia tahan gitu, dapat bertahan di zona pasang surut. Mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi organisme-organisme yang hidup di zona intertidal gitu atau zona pasang surut. Nah, itu adalah bagian dari
komunitas yang disebut dengan ekoton atau hidup di sebuah zona yang bernama zona transisi. Nah, kemudian karakteristik dari sebuah komunitas ya, karakteristik dari komunitas dalam ekosistem. Yang pertama itu ada keberagaman spesies itu atau spesies diversity. Ya, nah dalam ekosistem gitu, dalam struktur komunitas itu biasanya terdiri dari berbagai populasi kan ya, ada populasi. Misalnya kita ambil contoh ekosistem di waduk gitu. Populasinya bisa, yang pertama ada populasi ikan mas misalnya. Kemudian ada populasi ikan tagih misalnya ya, kalau di waduk-waduk di Jawa Barat kan ada ikan tagih namanya. Ikan tagih itu sejenis catfish. Nah, ada populasi ikan mas, ada populasi ikan tagih, ada populasi fitoplankton, ada populasi zooplankton gitu. Nah, setiap populasi ini beragam kan ya. Tadi ada contohnya tadi ada 5, ada 4 gitu ya populasi biotik yang hidup di sana gitu ya. Nah, di keanekaragaman spesies ini terjadi karena setiap populasi, setiap spesies itu memiliki peranannya masing-masing di komunitas tersebut gitu ya. Sehingga terjadi interaksi gitu ya, dan terjadi aliran energi. Tentu saja pada populasi-populasi biotik ini dia berinteraksi antar populasi biotiknya, dan kemudian selain itu berinteraksi juga dengan populasi abiotiknya gitu. Dalam hal ini kedua biotik dan abiotik ini kan nantinya jadi ekosistem gitu ya. Jadi kalau di komunitas itu ada spesies diversity, itu ya, ada faktor biotik yang beraneka ragam. Nah, kemudian ada growth and structure gitu. Di sini artinya dalam sebuah ekosistem komunitas itu terjadi sebuah pertumbuhan gitu ya, digambarkan dalam pertumbuhan. Bisa itu pertumbuhan ukuran gitu, bisa itu pertumbuhan jumlah gitu ya, jadi macam-macam. Nah, biasanya hal itu terjadi dalam suatu komunitas gitu. Yang kemudian karakteristik berikutnya itu ada dominansi ya. Dominansi atau kekuasaan penguasaan gitu ya, bisa dalam bentuk jumlah dan jenis juga gitu ya. Jadi dalam satu komunitas bisa jadi ada atau mengalami satu atau beberapa spesies yang mendominasi di komunitas tersebut gitu ya. Nah, spesies dominan tersebut disebut dominan ekologis atau spesies yang dominan di satu komunitas tertentu gitu. Misalnya kan banyak tuh penelitian, kalau kalian bisa baca jurnal itu banyak sekali jurnal-jurnal yang meneliti mengenai indeks dominansi. Jadi dalam penelitian struktur komunitas, salah satu parameternya itu biasanya menghitung indeks dominansi untuk melihat organisme apa sih yang dominan di suatu struktur komunitas tertentu gitu. Misalnya di dalam struktur komunitas Macrorhizobenthes di ekosistem mangrove Pulau Pramuka misalnya. Nah, biasanya di situ dilihat sebetulnya Macrorhizobenthes apa sih yang dominan, dan dari penggambaran dominansi itu bisa dilihat apa yang terjadi di sebuah ekosistem gitu. Apa gambaran umum yang terjadi. Sama halnya juga dominansi misalnya jenis fitoplankton gitu ya di suatu perairan. Nah, itu juga sama. Dia spesies dominan tersebut menggambarkan karakteristik ekosistem tertentu. Apakah ekosistem tersebut bisa menggambarkan kualitas airnya gitu, bisa menggambarkan substrat yang ada di situ gitu. Jadi macam-macamnya. Jadi bisa dilihat
indeks dominansi satu populasi di dalam ekosistem, di mana informasi tersebut bisa dijadikan indikator-indikator tertentu dalam sebuah ekosistem. Seperti itu. Nah, kemudian karakteristik dalam komunitas biasanya terjadi suksesi gitu ya. Mungkin ini juga pernah saya singgung di pertemuan berikutnya. Dalam sebuah ekosistem itu bisa terjadi suksesi. Suksesi ini adalah perubahan ekosistem yang terjadi secara bertahap gitu ya dalam jangka waktu yang lama. Di mana suksesi ini kalau kita bahas kemarin itu ada yang primer gitu ya, yang di mana suksesi tersebut serta-merta terbentuk dari dari substrat yang sangat sederhana gitu ya, dari ekosistem yang tadinya tidak ada apa-apa gitu ya, kemudian muncul tumbuhan perintis dan kemudian muncul populasi yang lain sehingga menjadi ekosistem yang literally atau yang baru, yang sangat baru gitu ya. Ada juga suksesi sekunder di mana terjadi perubahan tapi tidak terlalu signifikan gitu, bukan dari ekosistem yang betul-betul dari nol gitu, tapi biasanya sudah ada tumbuhan-tumbuhan perintis, namun karena misalnya terjadi pendangkalan itu terjadi perubahan ekosistem yang bertahap gitu ya. Misalnya kalau di sungai tadi ya contohnya pendangkalan, atau misalnya bisa jadi di sungai di mana karena bencana tertentu dia menjadi daratan secara drastis gitu. Kan itu semua organismenya tuh hilang mati gitu sehingga berubah menjadi ekosistem yang baru. Gitu ya. Kemudian trophic level nih maaf nih di slide-nya salah. Jadi trophic level dalam komunitas itu jelas ya, karena tadi ada terdiri dari banyak populasi. Di awal saya sebutkan di species diversity itu dia ada banyak populasi. Misalnya ada populasi fitoplankton, ada populasi fitoplankton misalnya populasi spirulina, ada populasi zooplanktonnya misalnya Daphnia, kemudian ada populasi ikan nila misalnya, ada populasi ikan nilem, ada populasi catfish. Nah, di mana populasi tersebut menjadi komunitas dan akan membentuk sebuah trophic level. Ya, yang dimana di sana akan ada terbentuk siapa yang berperan sebagai produsen, siapa yang berperan sebagai konsumen, siapa yang berperan sebagai decomposer gitu. Nah, itu akan terbentuk dalam sebuah komunitas. Ada yang namanya trophic level ya. Jadi ciri-ciri dari sebuah komunitas tadi ya, yang pertama ada species diversity, kemudian ada growth and structure, kemudian ada dominansi, selanjutnya ada bisa terjadi suksesi, kemudian yang terakhir adalah ada atau terbentuk sebuah trophic level gitu ya dalam komunitas. Kemudian struktur dan ukuran dalam komunitas. Nah, di sini yang pertama kita bahas mengenai ukuran dalam komunitas ya. Jadi komunitas itu bisa ukurannya kecil gitu, bisa ukurannya terdiri dari beberapa populasi dalam ruang yang cukup kecil gitu ya. Kemudian bisa juga dia ukurannya besar, populasinya besar. Misalnya yang komunitas yang berukuran kecil, kita ambil contoh di kolam misalnya. Di kolam terdapat trophic level, tapi dia populasinya kecil-kecil gitu. Misalnya hanya ada ikan nila sebanyak 500 ekor gitu. Kemudian ada jenis ikan lain berapa populasinya, kemudian fitoplankton juga berapa populasinya, seperti itu. Itu ukurannya kecil ya, terdiri dari beberapa populasi di area yang cukup kecil. Nah, kemudian pada skala tertentu ada juga ukuran komunitas yang besar gitu. Ukurannya besar, misalnya
komunitas di laut lepas gitu. Bagaimana populasi ikan tuna itu jumlahnya sangat luar biasa banyak gitu ya. Bagaimana jumlah fitoplanktonnya sangat meluas gitu. Ukurannya sangat besar gitu ya, membentang gitu yang ukurannya bisa ribuan kilometer persegi. Itu seperti di laut gitu ya. Nah, yang contoh kecilnya misalnya tadi di di kolam gitu atau di danau yang ukurannya kecil gitu ya. Itu jadi ada ukuran sehingga kalau misalnya kita mau mengukur suatu komunitas di ukuran tertentu, misalnya kalau ikan gitu ya, kita ingin misalnya ada penelitian mengenai bagaimana caranya mengukur dominansi tadi ya, contohnya dominansi ikan tertentu di perairan Indramayu misalnya. Nah, kita kan tidak bisa karena dia sangat luas gitu ya ukuran komunitasnya, maka kita hanya bisa ambil sampel saja gitu. Ambil sampel dengan cara bisa dengan swab area gitu, dengan menyapu area tertentu. Atau misalnya kalau di terumbu karang kita bisa melihat ukuran dengan cara line intersect transect gitu ya. Line intercept transect. Itu dengan cara kita mengambil luasan tertentu. Misalnya ada 10.000 atau 10.000 meter persegi. Nah, kalau misalnya 10.000 meter persegi kita sensus kan agak susah. Makanya kalau ukurannya besar itu bisa dengan cara sampel saja. Diambil sekian meter perseginya misalnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau di kolam kita bisa ukur ukuran dominansinya dengan cara sensus gitu, dilihat satu persatu setiap organisme gitu ya, setiap spesiesnya. Itu dari ukuran ya. Kemudian ada struktur ya. Nah, dalam struktur komunitas ini dia bisa menggambarkan atau menjelaskan dengan pengamatan visual gitu ya. Misalnya struktur komunitas ini perbedaannya bisa dilihat dari perbedaan karakteristik habitat gitu. Biasanya perbedaan karakteristik habitat itu menggambarkan juga perbedaan struktur komunitas. Ya, misalnya di sini contoh ketersediaan air gitu. Ketersediaan air, paparan cahaya, atau keadaan habitat lainnya atau kondisi kualitas air lainnya. Makanya tadi misalnya kenapa banyak penelitian mengenai makrozobentos gitu. Nah, di sini penelitian makrozobentos ini dari makrozobentos di satu wilayah dan satu wilayah tertentu dibandingkan dengan wilayah yang lain, itu akan menggambarkan struktur yang berbeda. Itu tergantung dari karakteristik habitat masing-masing. Struktur makrozobentos yang ada di mangrove itu akan berbeda dengan struktur makrozobentos yang ada di waduk misalnya. Itu akan berbeda gitu, sesuai dengan tadi ya parameter habitat yang berbeda di wilayah tersebut gitu ya. Itu bisa terlihat. Kemudian dalam struktur komunitas itu ada yang namanya spasial atau kewilayahan gitu ya, di mana distribusi spesies gitu ya, menggambarkan cara distribusi spesies. Nah, dalam suatu komunitas gitu ya, dalam suatu komunitas dalam habitat tertentu gitu ya, biasanya itu memiliki perbedaan area gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada area-area organisme gitu hidup berdasarkan area tertentu, makanya disebut spasial gitu ya. Kan ada spasial, ini ada temporal. Nah, kalau spasial itu lebih kepada perbedaan komunitas berdasarkan area tertentu gitu ya. Nah, bisa juga kita
misalnya area A, area B itu pasti organismenya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda gitu karakteristiknya. Kemudian di area yang sama pada waktu yang berbeda itu juga mungkin memiliki struktur komunitas yang berbeda gitu. Itu sangat mungkin terjadi sehingga ada spasial, ada temporal gitu ya. Dan spasial dan temporal itu akan membedakan struktur komunitas gitu. Nah, contohnya nih spasial. Nah, ini bisa dilihat bagaimana distribusi mangrove. Nah, ini dia ekosistemnya sama ekosistem mangrove gitu ya. Tapi kemudian secara spasial dia mangrove ini hidup di wilayah yang berbeda-beda ternyata di pantai gitu. Bagaimana Avicennia dan Soneratia dia hidup di perairan yang lebih dekat dengan laut gitu. Dan semakin ke pesisir itu beda-beda jenis mangrove-nya gitu ya. Jadi paling depan atau paling dekat dengan laut itu ada Avicennia. Kemudian semakin ke pantai atau semakin ke darat ada Rhizophora. Kemudian ke darat lagi ada Bruguiera dan seterusnya gitu ya. Jadi berbeda kebutuhan habitatnya, berbeda juga jenis organisme yang hidup gitu ya secara spasial. Nah, kemudian secara temporal gitu ya, bagaimana waktu kemunculan dan aktivitas spesies. Tadi bisa jadi waktu atau temporal itu menggambarkan spesies yang berbeda pada waktu tertentu. Kalau di laut mungkin kita lebih mudah menggambarkan faktor musim gitu ya. Kenapa misalnya nelayan Indramayu dia ada musim tongkol dan ada musim tenggiri gitu. Karena pada bulan tertentu kemunculan di perairan itu terjadi kemunculan tongkol gitu. Pada bulan lainnya terjadi kemunculan tenggiri gitu ya. Ini kaitannya bisa dengan aktivitas yang terjadi, entah itu aktivitas pertumbuhan, entah itu aktivitas reproduksi atau aktivitas mencari makan gitu. Kenapa di suatu wilayah spasial itu pada waktu tertentu muncul jenis organisme tertentu, bisa jadi terjadi perubahan kondisi lingkungan yang menyebabkan misalnya ikan tongkol datang ke perairan tersebut. Bisa jadi suhunya mendukung pertumbuhan dia, atau suhunya mendukung reproduksi, atau ada jenis ikan lain yang membuat yang membentuk rantai makanan sehingga membuat ikan tersebut datang gitu ya ke area tertentu. Misalnya ada peningkatan kesuburan gitu, sehingga secara temporal komunitasnya berubah gitu. Karena terjadi aktivitas beberapa jenis spesies ya. Nah, kemudian ada skala gitu ya atau ukuran komunitas gitu ya. Jadi dalam sebuah habitat gitu, area komunitas dapat menjadi sistem dengan ukuran apapun. Misalnya tadi ya dia skalanya bisa sangat kecil atau biasanya sangat besar sekali gitu. Dalam 1 liter air misalnya di situ ada komunitas fitoplankton. Fitoplanktonnya ada populasi spirulina, ada populasi apa lagi ya fitoplankton. Lupa saya. Ada spirulina, kemudian ada jenis fitoplankton lain, ada jenis kan kalau misalnya kita identifikasi plankton itu kan banyak ya jenisnya. Kemudian di dalam 1 liter air juga misalnya ada zooplanktonnya gitu ya, jadi ada komunitas di situ di dalam, dan mungkin juga ada mikroorganisme lainnya gitu ya di dalam skala air yang kecil itu. Nah, pada skala yang lebih besar itu kemudian bisa menjadi atau bisa terdiri dari komunitas yang lebih besar juga gitu ya. Jadi berbeda-beda sesuai dengan skala atau ukuran dari habitat yang membentuk atau menjadi wilayah penyedia, menjadi penyedia wilayah untuk ekosistem atau komunitas berdiam diri gitu atau hidup.
Nah, kemudian pola. Saya minum dulu sebentar ya, pause. Apakah terjadi perubahan pola gitu dalam struktur komunitas? Sangat mungkin terjadi perubahan pola dalam struktur komunitas akibat adanya perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Bisa perubahannya terjadi karena ada atau populasi yang pergi atau populasi yang hilang atau ada populasi yang datang, itu bisa merubah pola dalam struktur komunitas gitu ya. Jadi faktornya tak bisa biotik gitu ya. Terjadi interaksi di situ sehingga terjadi perubahan populasi, maka akan berpengaruh juga terhadap pola dalam struktur komunitas. Bisa juga faktor yang mempengaruhi polanya itu adalah perubahan lingkungan gitu ya, perubahan lingkungan. Nah, di sini contohnya misalnya hilangnya pohon mangrove gitu ya, menciptakan celah dalam sebuah ekosistem mangrove sehingga ketika mangrove-nya tidak ada, maka akan terjadi perubahan lingkungan. Atau misalnya terjadi ini contohnya ini di sini apa? Badai ya. Terjadi badai di sebuah garis pantai yang cukup luas sehingga merubah pola struktur komunitas. Nah, perubahan pola struktur komunitas dalam kurun waktu yang sama, balik lagi ke yang tadi kita bahas, akan terjadi perubahan lingkungan atau yang disebut juga dengan suksesi gitu ya, di mana suksesi di sini adalah proses menuju keseimbangan ekosistem gitu ya, dalam kurun waktu yang cukup lama. Gitu. Jadi pola dalam struktur komunitas itu dapat berubah. Faktornya bisa faktor biotik, perubahan populasi, interaksi gitu ya, pergantian populasi yang lama digantikan populasi yang baru, itu bisa menyebabkan perubahan pola, atau perubahan pola tersebut bisa disebabkan oleh faktor abiotik juga. Lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada interaksi spesies, gitu ya, interaksi spesies dalam komunitas. Nah, interaksi spesies ini ada yang antagonisme, ada yang kompetisi, kemudian ada mutualisme, dan ada komensalisme. Ya, kalau misalnya antagonisme ini dia ada beberapa jenis ya, ada predasi ya atau proses hubungan antara predator dan prey gitu ya, pemangsaan gitu ya. Kemudian ada parasitisme atau organisme yang mengganggu, yang membuat organisme lain inangnya menjadi rusak, mati gitu ya. Kemudian ada juga grazing gitu atau pemangsaan pemangsaan dalam sebuah populasi gitu ya. Nah, kalau di darat itu grazing contohnya penggembalaan gitu. Nah, kalau di air itu grazing biasanya herbivore gitu ya, untuk ikan-ikan jenis herbivore. Kemudian itu antagonisme gitu. Jadi ada predasi, ada parasitisme, kemudian ada grazing. Kemudian ada kompetisi ya, kompetisi bisa intraspesies atau kompetisi dalam satu spesies, bisa antar spesies gitu. Kompetisinya kalau misalnya di pertemuan pertama kita bahas bisa kompetisi dalam perebutan wilayah gitu, bisa kompetisi dalam upaya mencari makan ya. Kemudian ada mutualisme gitu ya, atau interaksi spesies yang saling menguntungkan gitu. Kemudian ada juga komensalisme atau interaksi spesies yang dimana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain itu tidak tidak dipengaruhi sama sekali. Itu komensalisme gitu ya. Kalau mutualisme itu di perairan contohnya misalnya ikan ini ya, ikan badut dengan anemon ya, itu mutualisme gitu. Kemudian ada komensalisme itu misalnya hiu remora ya, legend banget hiu remora ini dari zaman SMA. Nah, jadi
ada satu organisme yang diuntungkan, tapi organisme lain tidak dipengaruhi apa-apa, gitu ya. Komensalisme. Nah, kemudian secara kualitatif komunitas itu bisa dihitung gitu ya. Bagaimana penilaian secara kualitatif? Yang pertama bisa dihitung density-nya. Kita bisa mengukur atau menilai sebuah komunitas berdasarkan density. Ya, density itu biasanya mengukur jumlah individu per unit area. Gitu ya. Kalau misalnya density ini kalau misalnya ikan gitu di wilayah ikan demersal itu bisa dengan metode swab area gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung sekian puluh meter persegi, itu kita gunakan jaring. Kalau swab area itu biasanya jaring dasar ya, pakainya jaring dasar yang sifatnya menyapu perairan, payang misalnya, atau mini bottom troll gitu ya, di mana kita bisa mengukur bukaan mulut jaringnya tuh segimana gitu. Sehingga ketika dia dioperasikan akan menyapu berapa luasan area. Dari luasan area tersebut, berapa organisme yang tertangkap. Nah, itu kita bisa menghitung density-nya atau jumlah individu per areanya. Berapa individu per meter persegi gitu. Kalau misalnya mangrove, kita bisa hitung dengan cara sensus gitu ya, dengan LIT. Dengan memasang tali di suatu luasan gitu ya, misalnya 1 meter persegi itu density-nya berapa individu, sehingga kita bisa menghitung pada skala yang lebih besar gitu. Sama di terumbu karang juga seperti itu. Kemudian yang kedua ada frekuensi atau seberapa banyak muncul organisme gitu ya dalam jumlah tertentu gitu ya, homogenitas individu dalam komunitas gitu ya. Misalnya kalau misalnya tadi di density itu kita tahu jumlahnya kan, jumlah individunya. Kemudian berapa persen sih frekuensinya gitu dalam sebuah komunitas gitu. Misalnya frekuensi kemunculan ikan ini misalnya di suatu ekosistem terumbu karang, frekuensi kemunculan ikan kan kalau misalnya terumbu karang tuh sensusnya tuh kita sambil snorkeling, bisa sambil diving gitu. Itu kita melihat tuh frekuensi kemunculan ikan kerapu macan misalnya. Kerapu macan oke, 1, 2 gitu ya, seberapa banyak frekuensinya, seberapa banyak kemunculannya dibandingkan dengan jumlah individu yang lain gitu ya, homogenitas individu dalam komunitas gitu ya. Jadi kemunculan individu A dibandingkan dengan kemunculan individu yang lain itu seberapa besar, itu namanya frekuensi. Kemudian ada dominansi ya, atau nilai penting relatif individu dalam komunitas. Ya, bisa dominansi ini bisa cover, bisa biomas dan produktivitas. Nah, dominansi ini lebih kepada berapa jumlahnya. Ini kalau frekuensi kan seberapa sering muncul gitu ya. Frekuensinya berapa. Nah, kalau dominansi itu bagaimana dominansinya? Tutupan misalnya kalau terumbu karang dan mangrove itu digambarkan dalam tutupan. Gitu ya, tutupan atau live cover gitu ya. Live covernya seberapa banyak gitu, biomasnya seberapa banyak dominansinya, atau produktivitasnya seberapa banyak per meter persegi gitu ya dalam satu jenis populasi gitu, atau satu jenis spesies gitu ya. Nilai penting relatif individu. Nah, dominansi ini bisa dihitung juga dengan cara menghitung indeks dominansi. Nanti akan kalian belajar di metode perhitungan ya. Jadi ada yang namanya indeks dominansi. Indeks dominansi Shannon-Wiener misalnya itu bisa dihitung untuk mengukur dominansi spesies gitu ya dalam suatu komunitas gitu ya. Jadi misalnya ada struktur komunitas fitoplankton di perairan Waduk Jati Gede. Nah, berapa indeks dominansi Daphnia misalnya?
berapa indeks dominansi mikrosistis misalnya seperti itu. Itu bisa dilihat indeks dominansinya dari setiap organisme. Nah, ketika kita tahu ada dominansi tertentu, ada dominansi spesies tertentu dalam ekosistem, nah itu bisa dijadikan sebuah indikator apakah ekosistem ini misalnya kualitas airnya masih bagus karena organisme yang butuh oksigen masih hidup di sana gitu, atau organismenya tercemar karena ada dominansi yang tinggi sekali dari sebuah apa namanya spesies gitu kan. Biasanya spesies itu tadi ada faktor pembatas, misalnya kalau ada bahan organik yang tinggi, bahan organik tertentu yang jumlahnya tinggi, itu bisa menimbulkan dominansi spesies tertentu, dan itu bisa jadi indikator kualitas air. Oke, sampai di situ untuk struktur komunitas dalam ekosistem, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komen, nanti akan saya jawab dengan komentar juga. Jangan lupa isi daftar hadir, dan nanti akan ada kuis setelah kalian menyimak ini yang muncul di Google Classroom. Jangan lupa diisi kuisnya, dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Sehat selalu semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya.